Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan permasalahan etika bisnis yang terjadi pada Walmart di negara Amerika Serikat. Presentasi ini disajikan oleh kelompok 4 kelas B yang terdiri dari Andri Muharizal, Anissa, Beni Andria, Mikayanti Sihombing, dan Rizky Damayanti. Hari ini juga kami akan membahas mengenai masa depan adalah persoalan mengenai keberlanjutan, yang mana memiliki 4 topik pembahasan yaitu Walmart, analisis, resolusi, dan penutupan. Walmart memiliki misi, yaitu untuk terus menjadi pemimpin dalam hal sustainability, corporate philanthropy, dan kesempatan bekerja. Dan misi selanjutnya yaitu terus berkomitmen menciptakan kesempatan kerja, membawa nilai pada pelanggan, dan masyarakat di seluruh dunia. Histori dari Walmart didirikan pada tahun 1962 oleh Sam Walton atau yang biasa dipanggil dengan Mr. Sam, yaitu meyakini bahwa kepemimpinan hadir melalui pelayanan. Histori dari Walmart pada tahun 1960 yaitu memberikan harga yang terendah, fondasi yang kuat, dimanapun dan kapanpun. Pada tahun 1970, Walmart sudah dapat bersaing di nasional Amerika. Pada tahun 1980, Walmart memiliki merek baru yang bernama Sam's Club, yaitu untuk melayani small business. Pada tahun 1990, Walmart membuka supercenter, yaitu membuat one-stop shopping. Pada tahun 2000, pembukaan toko online Walmart semakin meluas. Dan pada tahun 2010, Walmart melayani pelanggan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Histori dari Walmart, kenapa bisa semakin maju dan memiliki banyak pelanggan? Karena Walmart selalu menginovasi produk-produknya dan selalu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Saat ini sudah ada 220 juta pelanggan yang selalu hadir mengunjungi di 24 negara dan situs retailnya setiap pekannya. Revenue pada tahun 2021 yaitu sebesar 559 miliar US dollar dan memiliki lebih dari 2,3 juta karyawan di seluruh dunia. Mr. Sam Believe, yaitu kepuasan pelanggan dan etos kerja. Teen Food Rules, yaitu tatap muka pelanggan, sapa, dan tawarkan bantuan. Sundown Rule, mengapa menunda esok hari, apa yang dapat Anda kerjakan hari ini. Di sini ada suatu cerita mengenai pelanggan dan seorang pelayan toko. Di sini diceritakan mengenai seorang pelayan toko yang tadinya bekerja di toko lain, kemudian tokonya tutup, dan kemudian saat ini pelayan toko tersebut bekerja di Walmart dan menyampaikan kepada konsumennya atau pelanggannya untuk enjoy dalam berbelanja di Walmart. Kritikan berat terhadap Walmart yaitu dituduhkan melakukan kebijakan harga yang predator. Gaji dan upah dituduh bertanggung jawab atas penurunan upah di kota di mana gerai Walmart itu berada. Terdapat studi yang menyatakan bahwa Walmart ini adalah toko retail lokal, harus mengurangi upah setiap Walmart memasuki pasar di daerah tertentu. Selanjutnya, terjadi penurunan upah sekitar 5% di daerah tersebut. Tekanan kepada supplier, kebijakan everyday low price membuat supplier juga menekan kos mereka. Artinya, yaitu memindahkan tekanan kos kepada supplier.
Kemudian ada pesaing lokal yang tidak mampu bersaing secara harga oleh Walmart. Dan Walmart membantah, yaitu dengan tetap mempertahankan kebijakan harga murah dengan kualitas yang baik kepada para konsumennya. Kebijakan ini membawa penghematan konsumsi lebih dari 950 US dollar per orang di Amerika Serikat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan paparan dari kelompok kami terkait dengan analisa kasus yang ada di Walmart. Ada 3 isu penting terkait dengan etika bisnis di Walmart, di mana ketika Walmart mengklaim sejak awal bahwa program etika formal tidak diperlukan sama sekali, karena mereka memiliki etika Mr. Sam sebagai founder yang layak untuk diikuti oleh seluruh karyawan di Walmart. Namun di balik itu, ada 3 isu penting yang perlu diperhatikan, yaitu isu etika kepada karyawan, kepemimpinan, dan juga terkait dengan lingkungan. Etika terhadap karyawan, ada 5 hal penting yang bisa kita soroti, yaitu imbalan kerja, serikat pekerja, kondisi kerja, diskriminasi, dan juga imigran gelap. Poin pertama terkait dengan isu pekerja ini, yaitu imbalan kerja karyawan. Di mana pertama, terdapat preferensi kontrak di mana Walmart memperkerjakan tenaga part-timer dan ini berdampak pada pemberitaan sehingga membuat penurunan harga saham menjadi minus 27%. Selanjutnya terkait dengan asuransi kesehatan, di mana Walmart hanya mengasuransikan kurang dari 40% dari tenaga kerjanya. Kemudian di tahun 2008 Walmart sudah mengasuransikan 90% dari seluruh karyawannya. Selanjutnya terkait upah dan gaji yang rendah. Tahun 2006 Walmart sudah menaikkan gaji di sepertiga tokonya di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Selanjutnya terkait dengan serikat pekerja, Mr. Sam sebagai founder dari Walmart memandang bahwa serikat pekerja itu tidak berguna untuk perusahaan. Malah itu akan membuat satu kekuatan yang mampu memecah belah bisnis perusahaan. Sedangkan pintu manajer selalu terbuka bagi para pekerjanya. Nah, sikap Walmart ini ternyata tidak menentang pembentukan dari serikat pekerja itu, namun tidak juga memberikan dukungan terhadap pembentukan serikat pekerja. Case yang dapat kita perhatikan yaitu di Republik Rakyat Tiongkok, di mana pada tahun 2004 pemerintah Tiongkok sudah membentuk Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja di sana. Selanjutnya, pada tahun 2006 terbentuk serikat pekerja pertama di Walmart Tiongkok. Nah, momentum ini dijadikan satu hal yang bisa mendorong pembentukan serikat pekerja di seluruh dunia terkait dengan bisnis Walmart ini. Poin selanjutnya terkait kondisi kerja. Walmart sebagai pemberi kerja swasta terbesar di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Pada tahun itu Fortune menobatkan Walmart sebagai perusahaan paling dikagumi sejak awal abad 21. Namun yang menjadi satu hal yang sangat disayangkan, Walmart dijatuhi hukuman denda sebesar 172 juta US dollars atas gugatan class action dari lebih 100.000 karyawannya di California akibat jam makan istirahat siang dan mengubah kartu kerja menghapus catatan lembur. Nah, tuduhan ini serupa di mana-mana. Hingga tahun 2007, Walmart setuju membayar 640 juta US dollars untuk 63 tuntutan hukuman serupa. Isu terkait etika karyawan lainnya adalah yaitu diskriminasi pekerja wanita. Dapat kita lihat case yang terjadi di mana Walmart mengurangi jumlah karyawan wanita sampai dengan 10% sebagai manajemen di toko-toko tempat pelayanan Walmart yang tersedia. Kemudian case lainnya
Walmart membayar gaji manajer toko wanita lebih rendah dari pria untuk posisi yang sama. Kemudian tahun 2004, Hakim Federal San Francisco mengabulkan tuntutan class action terkait dengan diskriminasi gender yang dilakukan oleh Walmart. Namun, sangat disayangkan juga, tahun 2007 sampai dengan 2009, Asosiasi Nasional untuk Eksekutif Wanita selama 3 tahun berturut-turut memberi penghargaan Walmart sebagai perusahaan teratas untuk eksekutif wanita. Selanjutnya terkait dengan imigran gelap. Tahun 2003 terjadi penggerebekan imigrasi dan bea cukai ya, di mana terdapat 250 imigran gelap di 61 toko di 21 negara bagian. Dan tercatat hari kerja 7 hari dalam seminggu ya. Kemudian tahun 2005 ditemukan penyelesaian perdata yang harus dilakukan oleh Walmart dengan membayar denda 11 juta US dollars. Eksekutif mengakui penggunaan imigran gelap oleh perusahaan outsource yang digunakan oleh Walmart. Bagaimana dengan tanggapan Walmart? Nah, perusahaan telah bekerja sama dengan pemerintah federal selama 3 tahun terkait penggunaan imigran gelap. Kemudian pemerintah federal tidak menghendaki pemutusan kerja tersebut dengan perusahaan outsourcing penyedia tenaga kerja kebersihan tersebut. Selanjutnya, perusahaan juga menyatakan telah melakukan verifikasi lebih banyak daripada ketentuan minimum sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan analisa isu etika pimpinan 2 tokoh sentral yang ada di Walmart, yaitu Tom Coughlin ya, dan juga Hillary Clinton. Clinton adalah direktur di Walmart sejak tahun 1986 hingga 1992. Masa pertumbuhan pesat bagi perusahaan ini. Di periode tersebut, Walmart menciptakan 230.000 pekerja, lebih banyak daripada perusahaan manapun di Amerika Serikat. Prestasi lainnya dicapai pada saat Hillary Clinton ini, yaitu saham Walmart naik lebih dari 500% selama masa jabatannya sebagai anggota dewan. Saham Clinton di dalam Walmart itu sendiri bernilai hampir 100.000 US dollars pada tahun 1992. Clinton dianggap munafik saat mengklaim bahwa kenaikan substansial pada upah minimum akan berdampak kecil atau tidak ada dampak pada penciptaan lapangan kerja. Clinton juga menyadari bahwa kenaikan biaya sekecil apapun membuat perbedaan besar bagi bisnis bermargin rendah, seperti halnya Walmart. Isu kepemimpinan lainnya yaitu terkait dengan Tom Coughlin. Pada Maret 2005, Coughlin dipaksa mengundurkan diri dari dewan direksi karena terbukti telah mencuri sebanyak 500.000 US dollars dari perusahaan dalam bentuk biaya fiktif, penggantian biaya, dan penggunaan kartu hadiah yang tidak sah. Tentunya ini terkait dengan isu kasus yang dilakukan oleh pucuk pimpinan Walmart terkait dengan korupsi. Coughlin anak didik dan teman berburu Mr. Sam, sang founder Walmart. Beliau adalah seorang legenda di Walmart. Dia sering menghabiskan waktu dengan Mr. Sam memperluas lokasi Sam's Club. Kemudian pada tahun 2006, tepatnya bulan Januari, Coughlin mengaku bersalah atas tuduhan yang diberikan kepadanya terkait dengan penipuan dan penghindaran pajak federal. Isu etika yang ketiga yang juga sangat penting menurut kelompok kami yaitu terkait dengan dampak lingkungan. Walmart telah menjadi target sebagai pelanggar keselamatan lingkungan sebagaimana korporasi besar lainnya. Badan Perlindungan Lingkungan AS, EPA, telah menuduh Walmart melanggar peraturan air hujan dan batasan kualitas udara. Walmart juga dituduh menyebabkan terjadinya urban sprawl, yaitu kondisi pengembangan kawasan kota yang tidak terkendali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Walmart?
ini adalah satu action yang dilakukan oleh Walmart terkait dengan case lingkungan tersebut. Pertama, Walmart melakukan Sustainability 360. Walmart telah berusaha untuk mengatasi pemangku kepentingan lingkungan lainnya dengan menjadi perusahaan yang lebih hijau atau kita kenal dengan istilah Go Green. Beberapa tahun perusahaan antara lain sebagai berikut. Dan kita bisa lihat tujuannya yaitu mengurangi gas rumah kaca di toko, klub, dan pusat distribusi yang ada di sekitar dunia sebesar 20% pada tahun 2012. Kemudian Walmart juga merancang prototipe baru agar 25 hingga 30% lebih efisien pada akhir tahun 2009. Walmart juga mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat energi yang inovatif menjadi yang sudah ada dan pada setiap toko barunya. Kemudian Walmart mengurangi jumlah pengemasan dalam rantai pasokan sebesar 5% pada tahun 2013. Action lainnya yang dilakukan oleh Walmart yaitu Sustainability Leadership. Nah, sejauh ini inisiatif Walmart telah menghasilkan penghematan sebagai berikut. Terkait dengan adanya penghematan 25 juta US dollars per tahunnya dari sistem tenaga tambahan pada truk untuk menjalankan AC saat truk dihentikan. Toko selanjutnya berencana untuk menggandakan efisien ini, di mana efisiensi bahan bakar truk besar barunya pada tahun 2015 dapat dilakukan. Selanjutnya, action lainnya yang dilakukan oleh Walmart adalah penghematan 7 juta US dollars per tahun dari penggantian semua lampu pijar di kipas langit-langit pajangan toko Walmart. Apa yang dilakukan Walmart ini yaitu terjadi penggunaan fitur pencahayaan di siang hari dan ini tentunya dihindari oleh Walmart, pengendalian temperatur juga di ruangan terpusat dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Demikian isu etika yang dapat kami bahas terkait dengan Walmart dan kita sudah melihat analisanya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kami untuk membahas case lainnya. Dari pemaparan sebelumnya, kita memahami bahwa Walmart sebagai perusahaan retail terbesar dunia juga mengalami banyak permasalahan terkait dengan etikanya. Tadi sudah disampaikan baik terkait dengan karyawan, kepemimpinan maupun lingkungannya. Kemudian pertanyaannya adalah apa sih yang dilakukan oleh Walmart? Meskipun banyak permasalahan etika, tetapi sampai dengan saat ini mereka terus tumbuh besar. Walmart melakukan berbagai macam perbaikan, terutama dalam melakukan perbaikan di reputasi etikanya. Tidak hanya reputasi etika, tetapi juga melakukan perbaikan di reputasi tata kelola. Kemudian mereka juga paham terkait dengan keberlanjutan atas usaha. Sehingga CEO Walmart pada saat itu, yaitu Mr. Lee Scott Jr., itu sangat berkepentingan untuk melakukan berbagai macam tindakan perusahaan agar terus berkelanjutan. Banyak hal yang dilakukan oleh Walmart pada masa kepemimpinannya, baik yang tercermin dalam aktivitas tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Sehingga pada tahun 2008, Mr. Lee Scott ini dianugerahi sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap bisnis etik. Etika formal. Etika formal yang dilakukan oleh Walmart adalah membentuk suatu Global Ethics Office yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan etika bisnis Walmart yang berlaku di seluruh dunia. Selain itu, Global Ethics Office ini juga membentuk suatu Global Statement of Ethics yang menjadi suatu pedoman perilaku bagi Walmart di seluruh dunia apabila terjadi isu etika, dan kemudian juga memberikan suatu jalur pengaduan helplines begitu yang bersifat rahasia dan tanpa nama atau bisa kita sebut sebagai whistleblower system. Perbaikan etika formal lainnya adalah juga membentuk suatu tim standar etika
yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan etik para pemasok terhadap etika maupun hukum yang berlaku kaitannya dengan hubungan antara Walmart sebagai pembeli dan vendor sebagai pemasok. Setelah melakukan perbaikan etika formal di Walmart, Walmart juga melakukan berbagai aktivitas sosial untuk mencerminkan bahwa mereka sangat paham terhadap tanggung jawab sosial, yaitu dengan melakukan kampanye untuk peningkatan upah minimum di Amerika Serikat, baik melalui surat kabar maupun melakukan pendapat dengan Kongres. Akibatnya apa? Dengan kampanye ini, upah minimum di Amerika Serikat meningkat pada saat itu. Kemudian Walmart juga banyak melakukan kontribusi ya, sumbangan baik donasi bencana maupun manajemen bencana yang telah terjadi. Sebagai contoh adalah badai Katrina, bencana badai Katrina, bencana banjir di Brasil, bencana gempa bumi di Cina, kemudian juga selain kepada masyarakat umum juga melakukan donasi kepada para pekerjanya, para asosiatnya yang terkena dampak atas bencana tersebut. Kemudian juga melakukan banyak dana kemanusiaan ya pada saat terjadi krisis ekonomi di tahun 1999 dan 2009. Selain itu Walmart juga banyak melakukan promosi ya, promosi kepada masyarakat kelas bawah, yaitu dengan memberikan semacam e-money gitu ya, atau yang mereka sebut sebagai money card, yang dapat digunakan meskipun pemilik money card tadi itu tidak memiliki rekening bank. Pada saat itu memang harusnya memiliki rekening bank, tapi Walmart memberikan satu kemudahan bagi masyarakat kelas bawah dapat menggunakan money card tanpa adanya rekening bank. Kemudian menurunkan harganya sampai 2/3 khusus bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, aktivitas sosial bagi masyarakat kelas bawah adalah Walmart juga memberikan semacam layanan edukasi bagi masyarakat kelas bawah dalam hal pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan. Kemudian Yayasan Walmart juga banyak memberikan hibah sampai dengan 36 juta dolar untuk para masyarakat kelas bawah. Selanjutnya, Walmart juga banyak melakukan aktivitas untuk mengkampanyekan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, yaitu banyak melakukan investasi terhadap energi bersih green yang terbarukan. Kemudian menggunakan solar cell. Penggunaan solar cell ini dimulai di beberapa toko yang ada di California, mengingat California cukup banyak mendapatkan terik matahari ya, sehingga cukup efektif untuk penggunaan solar cell ini. Kemudian juga menggunakan teknologi listrik tenaga angin atau Bayu. Ini banyak digunakan untuk toko-toko Walmart yang ada di Texas, mengingat intensitas angin di Texas ini cukup tinggi. Sehingga dengan demikian jelas ya bahwa Walmart sebagai korporasi besar sangat paham bahwa mereka harus memperbaiki diri. Bahwa permasalahan etika itu adalah suatu permasalahan yang cukup dinamis, yang tidak dapat dibiarkan, harus segera diperbaiki. Tentunya dengan melakukan berbagai aktivitas nyata, baik yang bersifat sosial untuk menunjukkan tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah, dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu perbaikan lingkungan. Mereka yakin dengan segala perbaikan di tata kelola, maupun di tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab lingkungan itu dapat membuat Walmart ini terus menghadapi masa depannya dengan keyakinan bahwa mereka akan terus hidup berkelanjutan, makin tumbuh makin besar. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan kesimpulan apa yang dapat kita pelajari dari isu permasalahan etika di Walmart ini, kemudian apa yang telah dilakukan oleh Walmart dengan berbagai macam resolusinya.
Kesimpulan kasus studi Walmart ini. Walmart dapat dilihat melalui dua sudut pandang yang sangat berbeda antara pendukung dan pengkritik. Walmart juga menanggapi kritik dan dalam upaya untuk memulai niat baik dengan konsumen, perusahaan terus meningkatkan hubungan pemangku kepentingan dan melakukan upaya untuk menunjukkan dirinya sebagai korporasi yang bertanggung jawab secara etis. Walmart juga telah menghadapi kontroversi mengenai persaingan, pemasok, karyawan, dan diskriminasi di tempat kerja. Namun hingga saat ini semakin menunjukkan kepedulian terhadap para pemangku kepentingannya. Kesimpulan dari kasus Walmart ini sesuai dengan teori triple bottom line. Triple bottom line menjelaskan bahwa kemakmuran ekonomi ini dapat dicapai dengan dukungan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial agar terus dapat berkelanjutan. Kemakmuran ekonomi dalam kerangka berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan nilai dalam jangka panjang kepada pemegang sahamnya dan dalam bentuk keuntungan serta menyediakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sedangkan dalam bentuk pengelolaan lingkungan, dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus mengacu pada dampak yang ditimbulkan kepada lingkungannya, mengurangi jejak ekologis perusahaan dengan mengelola konsumsi bahan alami dalam produksi serta mengurangi limbah. Dalam tanggung jawab sosial, dalam penerapan strategi bisnisnya, perusahaan harus berorientasi pada praktek bisnis yang adil dan menguntungkan bagi tenaga kerjanya, masyarakat, dan wilayah tempat perusahaan menjalankan bisnisnya. Materi presentasi ini kami susun dengan referensi sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami.